Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Pastinya baik-baik saja ya. Di era pandemi saat ini masih keadaan pandemi ya teman-teman. Teman-teman semua harus jaga kesehatan selalu ya. Baiklah, teman-teman, di video hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang kasus problematika dalam dunia pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ravinda Putri Andrianto dengan NIM 43040020059. Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah YIN Salatiga dari kelas 3B. Ini adalah tugas psikologi pendidikan dengan dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Sri Suparwi. Assalamualaikum Sebelumnya itu, apakah teman-teman tahu nggak sih apa itu pendidikan? Apa sih pentingnya pendidikan itu? Nah, saya sedikit menjelaskan ya teman-teman. Seluruh bagian dalam suatu negara tidak bakal terlepas dari suatu kasus, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kenyataannya, hingga saat ini masih banyak terdapat bermacam kasus pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan teman-teman. Perihal ini sangat disayangkan, sebab bidang pendidikan adalah salah satu aspek yang sanggup meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah ini bisa menghambat suatu negeri untuk bergerak maju. Sebanyak apa juga sumber energi alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak bisa mempengaruhi pada kemajuan bangsa apabila tidak dikelola dengan orang-orang yang pas dan cerdas. Sehingga tanpa terdapatnya pendidikan yang bermutu, cita-cita jadi negara yang maju cumanlah angan-angan semata. Selanjutnya itu ada kasus problematika dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adanya rendahnya mutu tenaga pendidik. Yang kedua ada terkendalanya oleh dana yang sangat minim. Yang ketiga ada infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Yang keempat ada rendahnya mutu pendidikan. Yang terakhir itu ada diskriminasi pada kaum difabel. Yang pertama itu ada rendahnya mutu tenaga pendidik. Guru adalah salah satu elemen pendidik agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Proses guru mentransfer ilmu kepada murid, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada siswa. Faktanya yang terjadi di lapangan adalah pendidik sering mendapat masalah kekurangan dalam jumlah guru, terutama guru-guru yang terambil atau yang bersertifikat teman-teman. Hal itu nyatanya sering masih terjadi di Indonesia. Penyebaran jumlah guru di sekolah kadangkala tidak merata, sehingga ada yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik. Bukan hanya masalah jumlah guru, persoalan lain yang muncul adalah gaji guru yang sangat rendah. Kurangnya perhatian pemerintah pada status guru seperti guru honorer dan guru lainnya. Yang kedua ada terkendala oleh dana yang sangat minim. Masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang pendidikan itu gratis, tetap saja ada beberapa bagian yang membayarnya ya teman-teman. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa
bagi orang-orang yang memiliki uang lebih tetapi mereka sangat menyulitkan. Yang ketiga itu ada infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Hambatan dunia pendidikan lain adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku atau bahan bacaan lainnya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, saat ini banyak sekolah-sekolah yang sudah mengikuti era modern. Adanya wifi, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Hal ini masalah infrastruktur pendidikan yang kurang memadai itu juga cukup serius. Bagaimana siswa dan guru mampu belajar atau menambah ilmu jika bahannya saja tidak ada? Terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Sekolah-sekolah yang ada di pelosok itu sulit menerima buku atau bahan modern karena hambatan akses perjalanan yang cukup sulit untuk ditempuh. Yang terakhir itu ada diskriminasi pada kaum difabel. Masalah pendidikan di Nah, pada slide keempat ini ada cara penanganannya. Solusi sistematik ini adalah solusi dengan cara mengubah sistem sosial yang ada kaitannya dengan sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya sistem pendidikan adalah ada kaitan eratnya dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Dalam sistem pendidikan sekarang diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang bertujuan untuk meminimalkan peran dan juga tanggung jawab anggaran dalam urusan publik. Salah satunya adalah pendanaan pendidikan. Sedangkan untuk solusi-solusi tekniknya adalah solusi yang ada sangkut pautnya dalam hal teknis secara langsung dengan pendidikan. Nah, cara penanganannya ini ada, pertama itu ada tingkat anggaran pendidikan, kedua ada manajemen pengelolaan pendidikan, ketiga ada pemberdayaan guru, yang terakhir itu ada memperluas dan memeratakan pendapatan pendidikan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika masih dapat banyak kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada suatu pembenaran, itu adalah semata-mata petunjuk dari Allah SWT. Mungkin saya banyak belajar, mungkin saya masih harus banyak belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.